Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 IPS 1. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran ekonomi untuk pertemuan kedua ya kalau tidak salah ya. Nah, gimana nih? Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, baiklah. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Septian untuk memimpin doa. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga dengan berdoa kita dapat memperoleh keberkahan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Bu Wasil. Baik, terima kasih Mas Septian sudah memimpin doa dengan sangat baik. Selanjutnya, Ibu periksa dulu kehadiran kalian satu persatu. Yang pertama dimulai dari Mas Septian. Hadir ya? Hadir Bu. Hadir. Selanjutnya, Holisa hadir? Hadir, Bu. Hadir. Anissa hadir? Hadir, Bu. Feni hadir? Hadir. Sinta hadir? Hadir. Yang terakhir, Tiara hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir semua. Terima kasih. Oke, selanjutnya teman-teman 10 IPS 1 ini apa sudah sarapan semua atau belum? Masih Belum. pagi? Oh, Ya, sudah, belum Bu. ya? Ya barusan. Sudah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Pantesan ini yang belum masih kelihatan loyo atau jangan-jangan ini ada yang belum mandi. Ini Feni ini belum mandi paling ini ya. Yuk, nah sebelum itu biar semangat kita ice breaking dulu. Seperti biasa kayak pertemuan kemarin. Masih ingat nggak ice breakingnya gimana? Masih Bu. Ya, gimana coba Septian? Contohin. Yang gimana? 10 IPS 1, yes, 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 action. Wah, masih ingat ternyata. Oke, yuk. Masih biar kita tetap semangat, kita ice breaking dulu. Yuk Ibu pimpin. Kelas 10 IPS 1, mana suaranya? Yes, Yes. Action. Wah, semangat ya. Oke, selanjutnya. Oh ya, mumpung sekarang kan masih dalam suasana lebaran nih. Ibu ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman kelas 10 IPS 1. Mohon maaf lahir batin ya. kami juga mohon maaf lahir batin ya, Bu. Izin, Bu. Oke, baik. Nah, gimana nih kabar ampau hari raya? Kolisa, ampaunya banyak? Amplop dikit, tapi badan semakin berat. Walah, iya. Anissa, gimana ampaunya? Kabar ampau? Tidak baik-baik saja, Bu. Oke, tidak baik-baik saja. Mungkin karena sudah besar ya, jadi sudah tidak menerima ampau. Ini mukanya sedih semua. Ini Septian juga mukanya sedih. Paling tidak dapat ampau sama sekali ya, pas hari raya. Bukan mendapatkan ampau, tapi biasanya memberi ampau karena sudah besar seperti itu. Oke, baiklah anak-anak. Tanpa berlama-lama lagi, di minggu kemarin kita kan telah belajar tentang apa coba? Di minggu kemarin ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang kegiatan ekonomi, Bu. Ekonomi. Ya, benar. Tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada berapa? 3. Ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama apa saja? Produksi,
distribusi, dan konsumsi. Benar tadi kata teman kalian, Mas Septian. Kegiatan ekonomi itu ada produksi yang pertama, kemudian ada juga distribusi dan juga konsumsi. Nah, kemudian ada yang tahu nggak nih materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Menang-menang semua. Belum ada yang tahu ya, padahal Ibu sudah ngirim materi PPT di grup WhatsApp, berarti tidak dibaca. Hayo. Nah, coba di sini Ibu punya gambar, bukan gambar sih. Ini Ibu punya benda, ada yang tahu ini apa? Uang. Wah, uang. Iya, benar tahu. Ini uang atau ampau yang kalian terima pas hari raya, benar? Benar. Coba Ibu tanya, ada yang tahu apa sih uang itu? Ada yang tahu uang itu apa? Alat Alat untuk bertransaksi. Ya, benar, alat untuk bertransaksi. Jadi, uang ini adalah alat tukar untuk bertransaksi, di mana alat tukar ini adalah alat tukar yang sah dan juga alat tukar yang diterima oleh umum. Jadi, kalian kalau punya duit pas hari raya dapat ampau, kalian kalau punya uang, uangnya dibeli-beli atau ditabung? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke, enggak apa-apa ya. Yang penting jangan lupa menabung, ya. Holisa? Oke, Bu. Nah, itu tadi ya tentang penjelasan sedikit tentang uang. Sekarang Ibu akan share screen materi hari ini. Sebelumnya, apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Ini materi kita hari ini tentang uang. Oke, itu sedikit tadi ya tentang pengertian tentang uang, materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ya terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yakni yang pertama, dari tujuan pembelajaran materi tentang uang ini, diharapkan nanti kalian dapat mendeskripsikan tentang pengertian dan juga sejarah uang secara singkat. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan bisa mengidentifikasi syarat-syarat apa saja sih yang menjadi syarat uang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kalian juga diharapkan bisa mengidentifikasi terkait tentang fungsi uang. Yang keempat, kalian bisa diharapkan untuk bisa mengidentifikasi terkait nilai-nilai uang. Dan yang terakhir, kalian juga diharapkan bisa mengidentifikasi terkait apa saja sih yang menjadi jenis-jenis uang, seperti itu. Kemudian selanjutnya Ibu akan informasikan cara belajar kita untuk 2 jam ke depan ini, yakni yang pertama, menyimak materi pembelajaran, tentu materi yang sudah Ibu siapkan melalui PPT ini, kemudian nanti Ibu akan memberikan studi kasus. Jadi kalian akan dibentuk kelompok, kalian akan berdiskusi, dan nantinya akan kalian presentasikan. Dan di akhir pembelajaran, Ibu juga akan memberikan sedikit game, dan yang terakhir Ibu akan memberikan penugasan mandiri atau berupa PR, seperti itu. Terkait dengan penilaian, bukan hanya aspek pengetahuan dan keterampilan saja yang dinilai, tapi juga dari aspek sikap. Dengan demikian, Ibu harap 10 IPS 1 ini benar-benar mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Baik? Apakah semuanya bisa memahami? Bisa, Bu. Ya, baik. Kita langsung saja ya. Untuk sub materi yang pertama di sini ada tentang pengertian uang.
Nah, di sini ada pengertian uang dan juga sejarah singkat uang. Seperti yang sudah tadi pernah disinggung ya oleh teman kalian, Mas Septian, itu apa sih uang? Nah, uang itu adalah alat pembayaran, alat tukar yang sah yang diterima oleh umum. Di sini juga pengertian uang, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, itu dijelaskan bahwasannya uang ini adalah alat pembayaran yang sah dan juga dijelaskan oleh Frederick di sini uang itu sebagai sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa. Jadi dapat kita simpulkan dari kedua pengertian ini, jadi uang ini adalah sebuah benda di mana keberadaannya itu diterima oleh masyarakat umum untuk melakukan penukaran barang dan jasa sebagai alat pembayaran yang sah. Seperti itu. Apakah dapat dipahami terkait dengan pengertian uang? Sudah tidak ada yang bingung ini ya? Paham. Paham ya? Lanjut, di sini ada sejarah uang. Nah, sejarah uang yang pertama. Oh, ini Bu, kenapa? Kenapa kok bisa ada uang gitu? Mungkin dari teman-teman ada nih sedikit yang sudah punya apa? Sudah tahu dari dulu sebelum ada pelajaran ini sudah tahu, oh, dulu itu ada ini, Bu, gitu. Apakah ada yang sudah tahu? Sebelum adanya uang kita begini, Bu. Ada yang tahu? Mungkin di SD pernah diajarkan? Itu Bu, ada sistem barter. Nah, ya betul, ada sistem barter. Masih ingat ya, Holly saya? Itu kalau tidak salah pelajaran SMP. Sistem barter, ya kalau tidak salah ya. Oke, baik Ibu jelaskan sedikit di sini ya. Yang pertama, kenapa sih? Gimana kok bisa ada uang sampai sekarang? Yang pertama itu, dulu itu udah ada uang. Orang zaman dahulu itu tidak menggunakan uang. Nah, di sini ada keterangannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan kekayaan alam. Berburu, kalau lapar ya berburu ke hutan, kemudian tidak mempunyai pakaian, ya membuat pakaian seadanya dari bahan alam, seperti itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kekayaan alam itu kan terbatas. Kemudian juga kebutuhan manusia itu semakin lama semakin meningkat, semakin tidak terbatas, sedangkan kekayaan alam kita terbatas. Nah, timbullah kemudian adanya sistem barter. Nah, di mana sistem barter ini merupakan tukar-menukar barang. Contohnya Holisa. Holisa ini pengen makan kambing. Nah, Tiara punya sapi. Nah, Holisa ini untuk mendapatkan kambing, dia itu harus mencari si Tiara terlebih dahulu, mencari si Tiara yang mempunyai kambing. Nah, setelah bertemu dengan Tiara, barulah Holisa ini bisa menukarkan sapinya itu dengan kambing, yaitu tentunya dengan kesepakatan bersama. Misalkan 1 ekor sapi itu setara dengan 5 ekor kambing. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tentu memunculkan beberapa kesulitan-kesulitan di sistem barter ini. Yang pertama, sulit mencari barang dengan nilai yang cocok. Jadi, masih mikir nih, 1 ekor sapi ini masa iya setara dengan 5 ekor kambing? Nah, masih mengawang-awang seperti itu. Kemudian yang kedua juga sulit menemukan orang yang saling membutuhkan barang yang akan ditukarkan. Jadi si Holisah ini pengen kambing, tapi yang lainnya, tapi si Tiara tidak ingin sapi. Nah, kan harus mencari yang lain. Nah, masih mencari ke Anissa, masih mencari ke Septian, seperti itu. Jadi memunculkan banyak-banyak
kelemahan di sistem barter tersebut. Kemudian setelah sistem barter ini perlahan ditinggalkan, kemudian muncullah uang barang. Orang-orang zaman dulu itu menggunakan uang barang. Nah, uang barang ini menggunakan manik-manik atau kerang atau beragam bebatuan itu untuk dijadikan sebagai alat tukar yang dinamakan uang barang. Namun uang barang ini juga tidak bertahan lama karena barang ini tahulah ya kalau seperti kerang, batu-batuan seperti itu, barangnya itu tidak tahan lama. Kemudian juga susah untuk disimpan, nilainya itu kan berubah-ubah seperti itu. Selain juga mungkin berat, nah juga tidak efisien untuk disimpan dengan jumlah yang banyak seperti itu. Kemudian perlahan-lahan uang barang ini juga mulai ditinggalkan oleh masyarakat zaman dulu. Kemudian lanjutlah orang menggunakan yang namanya uang koin, di mana uang koin ini merupakan logam mulia, terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, kemudian yang kemudian nantinya dipilih menjadi alat tukar. Namun emas dan perak ini juga memiliki kelemahan-kelemahan. Emas dan perak ini tentunya juga terbatas dalam hal jumlah. Kemudian dari segi kuantitasnya itu juga kan berat, sulit dibawa juga, kemudian juga kalau disimpan dalam jumlah yang banyak, tentunya pasti akan sangat berat, seperti itu tentu tidak tidak efisien lah istilahnya seperti itu. Kemudian muncullah sekarang setelah uang koin ini perlahan ditinggalkan juga dan sekarang muncullah sebuah uang kertas dan uang logam seperti yang kalian gunakan untuk bertransaksi sehari-hari pada zaman sekarang ini seperti itu. Coba ada yang tahu? Ada yang belum tahu? Belum mengetahui, belum pernah menggunakan uang? Apakah ada yang belum menggunakan uang? Sepertinya sudah semua, Sudah Bu. semua, Bu. Semua ya, oke. Tidak mungkin ya, pasti kalian jajan ya, jajan pasti dapat sangu dari orang tua. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke submateri yang kedua. Di sini ada syarat-syarat uang. Nah, di sini syarat-syarat uang ada 8. Coba Ibu minta tolong, Holisah, apa saja syaratnya? Baik, Bu. Untuk syarat uang, yang pertama itu dapat diterima oleh umum, yang kedua memiliki nilai yang stabil dari waktu ke waktu dan dijamin oleh pemerintah, yang ketiga mudah dibawa dan ringan, keempat memiliki kualitas dengan nilai yang telah ditentukan, yang kelima terbuat dari bahan yang dapat bertahan lama, yang keenam dibuat dalam jumlah terbatas dan tidak mudah untuk dipalsukan, yang ketujuh dapat dibagi dengan mudah tanpa mengurangi nilai dan kualitas benda, dan yang terakhir yaitu memiliki bentuk dan ukuran yang baku. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Holisa sudah dibantu. Jadi benar ya, untuk syarat menjadi uang itu, yang pertama tentunya harus diterima oleh masyarakat umum. Harus mau masyarakat dengan uang tersebut. Tidak mungkin wilayah di Bondowoso menggunakan uang sendiri, wilayah di Jember itu menggunakan uang sendiri. Nah, tidak mungkin. Berarti uang ini harus diterima oleh umum, terutama di ranah atau di lingkup nasional seperti itu. Kemudian yang kedua juga memiliki nilai yang stabil dari waktu ke waktu dan dijamin pemerintah. Yang ketiga, mudah dibawa dan ringan, seperti uang kertas yang sekarang ya kan ringan, mudah dibawa. Nah, ini merupakan salah satu syarat uang. Kemudian yang keempat, memiliki kualitas dengan nilai yang telah ditentukan. Tentunya harus berkualitas uang itu. Yang kelima, syaratnya terbuat dari bahan yang dapat bertahan lama. Nah, ini yang paling penting juga ya, harus tahan lama. Uang itu harus tahan lama. Kemudian yang keenam, dibuat dalam jumlah terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Nah,
bahaya ini kalau uang bisa dipalsukan dan orang-orang awam itu tidak mengetahui uang mana yang uang asli atau uang palsu. Nah, ini kan sangat berbahaya seperti itu. Jadi, syarat uang ini harus tidak mudah dipalsukan. Kemudian syarat yang kedua ini dapat dibagi dengan mudah tanpa mengurangi nilai dan kualitas benda tersebut. Maksudnya dapat dibagi dengan mudah tanpa mengurangi nilai. Jadi tanpa mengurangi nilai dan kualitas benda tersebut. Misalkan ibu punya uang 10.000, 10.000 kemudian mau dibagi ke Anissa ini 1.000, ke Holisa ini 1.000, Septian 1.000, sama Tiara ini 1.000, tidak mungkin ibu merobeknya. Nah, ini kan kualitasnya nanti berkurang seperti itu. Jadi syarat uang itu harus bisa atau mudah untuk dibagi. Jadi baginya menggunakan apa? Sudah ada pecahannya, yaitu uang 1.000-an seperti itu. Kemudian yang ke-8, syarat yang terakhir yakni memiliki bentuk dan ukuran yang baku. Nah, kalau di Indonesia uangnya itu ukurannya hampir sama ya, hampir sama semua uang itu seperti uang kertas itu hampir sama, ukurannya seperti yang Ibu pegang ini seperti itu. Nih, yuk. Yang selanjutnya yakni terkait fungsi uang. Fungsi uang di sini ada 2, yakni ada fungsi asli dan fungsi turunan. Coba fungsi asli, Septian apa aja fungsi asli? Fungsi asli uang. Alat tukar dan sebagai alat ukur. Oke, sebagai alat tukar dan juga sebagai alat ukur atau satuan hitung ya. Kemudian fungsi turunannya, Anissa apa saja? Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran, sebagai penunjuk harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Oke, benar ya. Jadi fungsi uang itu ada dibagi menjadi 2, yakni fungsi asli, kemudian fungsi turunan. Yang pertama fungsi asli ini sebagai alat tukar, guna mempermudahkan masyarakat untuk mendapatkan suatu barang. Misalkan Septian mau beli baju. Nah, bajunya harganya 50.000. Jadi Septian mengeluarkan uang 50.000, menukarkan uang 50.000 untuk mendapatkan baju yang ingin dibeli oleh Septian. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua juga ada uang sebagai alat ukur atau satuan hitung. Coba Ibu pengen tahu, maksudnya satuan hitung ini gimana, Septian? Tahu? Satuan hitung ini kayak semisal kita membeli barang gitu harganya berapa gitu loh Bu. Jadinya kita membutuhkan uang berapa untuk membeli barang tersebut. Benar apa enggak Bu? Oke, baik sedikit. Iya, benar. Seperti itu sedikit benar. Jadi maksudnya dari alat ukur atau satuan hitung ini adalah uang itu mampu menentukan besarnya nilai suatu barang itu atau mampu mengukur tingkat nilai suatu barang dengan barang yang lain. Misal harga penggaris itu 3.000. Nah, Septian ini mau beli penggaris itu. Nah, Septian ini mempunyai uang 5.000. Nah, inilah fungsi uang sebagai satuan hitung atau alat ukur. Berarti Septian ini mampu untuk membeli penggaris tersebut seperti itu. Kemudian juga juga sebagai pembanding. Misal ada 1 kilogram apel itu 8.000, kemudian 1 kilogram jeruk itu 5.000. Nah, jadi berarti kan apel ini memiliki nilai lebih besar dibandingkan si jeruk. Nah, inilah fungsi uang sebagai alat ukur atau satuan hitung seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke, selanjutnya Bisa di Bu. sini. Ya, baik. Di sini sekarang fungsi turunan. Fungsi turunan itu yang pertama ada
uang sebagai alat pembayaran. Nah, maksudnya gimana? Tidak sama tah Bu sama alat tukar, tentunya berbeda ya, karena maksudnya alat pembayaran ini contohnya kalian itu tidak melakukan penukaran atau tidak melakukan ya tukar menukar barang, tetapi misalkan contohnya kalian mau membayar pajak. Jadi kan kalian tidak mendapatkan barang yang kalian lakukan, tapi kalian melakukan pembayaran, di mana dalam bentuk pajak seperti itu. Yang kedua, di sini ada fungsi sebagai penunjuk harga. Nah, maksudnya penunjuk harga ini, misal harga jeruk tadi kan 8.000, sementara harga apel itu 9.000 per kilonya, misal nih. Berarti kan, nah inilah fungsi uang itu sebagai penunjuk. Penunjuk harga jeruknya segini, harga apelnya segini. Jadi tidak sama kalau kita bedakan sama yang tadi itu sebagai alat ukur itu tidak sama. Ini sebagai penunjuk. Oh, ternyata jeruk itu 8.000. Oh, ternyata si apel itu 9.000. Seperti itu. Hanya sebagai penunjuk. Ini fungsi turunannya. Kemudian yang ketiga di sini ada alat uang itu sebagai alat pembayaran hutang. Misalkan kalian punya hutang, tentunya kalian juga membayar dengan menggunakan uang. Seperti itu. Yang keempat ini uang sebagai alat penimbun kekayaan. Contohnya seperti apa? Anissa, contohnya uang sebagai penimbun kekayaan. Ditabung, Bu. Nah, pinter ya, ditabung ya. Ditabung misalkan dapat ampau sekarang 5.000, kemudian besok dapat ampau lagi 10.000, ditabung lagi jadi 15.000 itu. Selanjutnya di sini ada uang sebagai alat pemindah kekayaan. Contoh, Ibu kasih contoh. Holisa ini punya rumah di Bondowoso, tapi mau pindah ke Jember. Nah, rumah yang di Bondowoso itu dijual oleh Holisa, dan uang hasil menjualnya itu kemudian dibeli rumah lagi di Jember. Nah, inilah fungsi uang sebagai pemindah kekayaan. Paham sampai di sini? Oke, yang terakhir di sini ada uang itu sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Nah, nilai uang itu kan tentunya stabil ya. Jadi bisa mendorong seseorang itu untuk melakukan investasi atau perencanaan keuangan di masa depan seperti itu. Oke, itu terkait dengan fungsi uang. Ada dua, ada fungsi asli dan fungsi turunan. Selanjutnya di sini yang keempat ada nilai-nilai uang. Nilai-nilai uang ada 4. Coba di sini ada nilai intrinsik, nilai nominal, nilai internal, dan nilai eksternal. Holisa, coba dibaca nilai intrinsik. Nilai intrinsik uang apa? Baik, Bu, di sini saya akan membacakan mengenai nilai-nilai uang, yaitu nilai intrinsik. Nah, di mana nilai atau harga nyata dari bahan yang digunakan dalam membuat uang. Umumnya, nilai intrinsik berlaku untuk uang logam, berbahan dasar emas dan perak. Nilai intrinsik uang emas dinilai lebih tinggi dibanding daripada nilai intrinsik uang perak. Nilai uang berdasarkan nilai intrinsiknya sudah jarang digunakan di masa sekarang. Oke, baik itu ya. Kalau nilai intrinsik ini adalah harga atau harga dari bahan yang digunakan dalam membuat uang. Tadi itu umumnya berlaku untuk uang logam ya. Nah, misalkan untuk membuat uang logam 500-an ini membutuhkan misalkan 20 karat uang logam. Nah, ini hanya untuk 500 koin saja. Nah, itu kan tidak sebanding. Nah, inilah yang disebut dengan nilai intrinsiknya. Jadi nilai intrinsik ini adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Untuk membuat uang koin ini berapa? Seperti itu. Kemudian lain lagi dengan nilai nominal. Di sini nilai nominal itu
nilai yang tercantum atau tertulis pada uang kertas atau logam. Misal, ini Ibu punya uang berapa ini? Anissa berapa? Ini uang berapa? 20.000. Nah, ya benar. Ini uang 20.000. Nilai nominalnya yang mana? Nilai nominalnya itu adalah uang 20.000 ini yang tertera dalam uang ya atau yang tertulis dalam uang kertas ini. Nah, itulah nilai nominal. Kemudian ada juga nilai internal. Di sini nilai internal itu adalah nilai uang ini diukur berdasarkan kemampuan untuk ditukarkan dengan barang maupun jasa. Nilai internal pada uang itu dapat disebut juga sebagai nilai realnya atau nilai nyatanya atau daya beli uangnya itu berapa, seperti itu. Kemudian yang keempat ada nilai eksternal. Nah, kalau nilai eksternal ini merupakan jenis uang yang diukur berdasarkan kemampuan uang untuk ditukarkan atau dibandingkan dengan valuta asing atau dengan mata uang negara lain. Seperti itu namanya nilai eksternal. Sampai di sini, Holisa, paham? Nggih, Bu, paham. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini yang terakhir ada jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3, yang pertama berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang kedua, jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Yang terakhir di sini, jenis uang berdasarkan nilainya. Kalau berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, di sini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya uang kartal dan juga uang giral. Uang kartal ini contohnya seperti apa? Anissa, uang kartal? Ada yang tahu contohnya uang kartal? Belum Uang tahu, kurang tahu. kertas. Nah, itu Holisa benar ya. Itu uang kartal itu contohnya ada uang kertas dan juga uang logam. Biasanya uang kartal ini yang mengeluarkan itu adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia, seperti itu. Kemudian yang kedua ada uang giral. Contohnya uang giral di sini apa? Septian, contohnya uang giral? Cek biliet giro, Bu. Oke, benar. Biasanya yang mengeluarkan cek sama biliet giro ini bank apa? Tahu? Bank cabang. Ya, yang mengeluarkan uang giral ini, kalau tadi uang kartal itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, tapi kalau uang giral ini dikeluarkan oleh bank umum, seperti Bank BRI, Bank BNI, seperti itu ya. Jangan sampai ketukar. Ya, kemudian lanjut ya, yang kedua di sini ada berdasarkan bahan pembuatannya. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya itu dibagi menjadi 2. Di sini ada uang logam dan juga uang kertas. Uang logam itu uang yang dibuat dari bahan logam. Kemudian memiliki nilai tinggi dan stabil juga, mudah dikenali, tahan lama yang pastinya, dan dapat dibagi menjadi satu yang lebih kecil. Kemudian yang kedua di sini juga ada uang kertas. Uang kertas itu uang yang dibuat dari bahan kertas khusus dengan standarisasi baku, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Nah, pada uang kertas tersebut itu terdapat warna, gambar, dan cap khusus ini. Contohnya uang 20.000 ini pasti ada warnanya ada biru. Apa ini? Warnanya hijau. Ya, sudah ngantuk semua ini ya. Ayo. Ini hijau. Kemudian kalau yang merah-merah itu uang 100.000. Ada gambarnya, ada gambar pahlawannya. Kemudian juga ada cap khususnya di belakang ya. Jadi ini adalah uang kertas. Kemudian yang terakhir di sini berdasarkan nilainya.
kalau berdasarkan nilainya itu dibagi menjadi 2 juga, ada uang penuh dan uang tanda. Kalau uang penuh ini, uang yang mengandung nilai intrinsik. Nilai intrinsik tadi apa? Bahan. Berapa sih bahan untuk yang dibutuhkan untuk membuat misalkan satu kertas untuk membuat uang 20.000 ini kertasnya itu berapa? Nah, ini yang disebut dengan nilai intrinsiknya seperti itu. Dan nilai nominalnya itu sama. Jadi nilai intrinsik sama nominalnya itu sama. Kalau misalkan ini 20.000. 20.000 ini nominalnya. Kemudian intrinsiknya itu bahannya, kertasnya yang digunakan itu juga misalkan seharga 20.000. Nah, ini yang disebut dengan uang penuh. Jadi sama antara nilai intrinsik dan juga nilai nominal seperti itu. Kemudian kalau uang tanda ini uang yang nilai nominalnya itu berbeda dengan nilai intrinsiknya. Dengan kata lain, nilai nominal uang tersebut berbeda dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang tersebut. Seperti itu. Bagaimana sampai di sini? Apakah ada yang dibingungkan? Tidak, Bu. Oke, sudah semakin paham terkait dengan uang, materi uang? Paham, Bu. Oke, sip. Mantap. Baik, itu tadi ya anak-anak terkait dengan materi tentang uang. Jadi sudah mengetahui ya, sudah lebih luas lagi pengetahuannya terkait dengan uang, terutama uang rupiah yang kita miliki atau yang berlaku di Indonesia ini. Kemudian selain materi yang sudah Ibu share ini, Ibu juga sudah mengirimkan sumber-sumber belajar seperti link YouTube, link website, atau link yang lainnya, itu Ibu sudah kirim di WhatsApp group dan juga di room Zoom ini. Sudah Ibu kirimkan, apakah sudah kalian terima? Sudah, Bu. Oke, sudah. Jadi kalian pelajari lebih lanjut lagi agar pengetahuan kalian tidak terbatas hanya dari Ibu saja. Jadi kalian harus mencari informasi-informasi yang lebih luas lagi terkait dengan materi khususnya tentang uang ini. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kelas ini menjadi kedua kelompok, ke dalam 2 kelompok ya. Di sini yang pertama, Ibu pilih untuk kelompok yang pertama Holisa sama Septian. Kelompok kedua Anissa dan juga Tiara. Paham? Paham, Bu. Oke. Di sini ada studi kasus. Studi kasus, di sini Ibu bacakan, era globalisasi dengan kecanggihan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini, tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memberikan beberapa dampak negatif di berbagai aspek. Misalnya saja, masih terjadi maraknya uang kertas palsu yang beredar di masyarakat akibat dari kecanggihan teknologi tersebut. Hal ini tentu menimbulkan banyak keresahan di lingkup masyarakat luas. Nah, menurut tanggapan kelompok kalian, apakah uang rupiah yang kita miliki di Indonesia ini sudah memenuhi salah satu syarat-syarat uang yang sudah Ibu jelaskan tadi, yakni syarat uang harus tidak mudah untuk dipalsukan. Kemudian diskusikan bersama kelompok masing-masing kelompok kalian dan nantinya presentasikan. Untuk diskusi kelompok, Ibu batasi waktunya 5 menit saja. Nah, di sini, oh ya, coba kalian baca terlebih dahulu terkait dengan studi kasusnya, apakah sudah bisa menanggapi terkait dengan permasalahannya, atau ada yang ditanyakan? Halo? Ada yang bingung? Cukup jelas, Bu. Oke, cukup jelas ya. Nah, di sini Ibu juga sudah menyiapkan breakout room Zoom sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi kalian bisa masuk ke breakout room Zoom sesuai dengan kelompok kalian masing-masing.
Ibu sudah setting menjadi 2 kelompok. Apakah breakout room kalian sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silahkan kalian join ke breakout room Zoom yang sudah disediakan tersebut. Selamat berdiskusi, Ibu tunggu kalian kembali 5 menit ke depan. Terima kasih. Baik, Bu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Gimana diskusinya? Apakah sudah semua? Sudah ya, kelompok 1, kelompok 2? Oke, baik. Untuk yang pertama, Ibu minta kelompok 2 terlebih dahulu mengemukakan hasil diskusinya. Dipersilahkan kepada kelompok 2. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 yaitu saya Anissa Istiqlalia dan juga rekan saya Tiara Aprilani ingin memaparkan hasil diskusi kami. Jadi menurut tanggapan kelompok kami, uang rupiah di Indonesia ini belum memenuhi syarat-syarat uang karena uangnya itu masih sering mudah dipalsukan. Jadi uang palsu itu masih banyak beredar di mana-mana gitu, Bu. Dan mungkin Mbak Tiara mau menambahi? Ya, saya mau menambahi jawaban dari Saudari Anissa. Beberapa akhir ini banyak sekali Bu berita-berita yang memberitakan bahwa masih banyak sekali uang-uang yang dipalsukan gitu. Nah, itu tuh biasanya uangnya tuh mirip banget dengan uang yang aslinya gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang terkecoh seperti itu, Bu. Apalagi kemarin masa-masa Lebaran ya. Nah, itu banyak banget oknum-oknum yang oknum-oknum yang membuat uang palsu gitu. Jadi kan kalau misalnya masa-masa Lebaran itu kan biasanya banyak orang yang mau tukar uang ke bank. Nah, itu banyak sekali oknum-oknum yang masih membuat uang palsu, meskipun sudah tahu jika itu udah melanggar melanggar undang-undang seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2. Yuk beri aplaus dulu kepada kelompok 2 telah memberikan pendapatnya terkait dengan studi kasus ini. Yuk, aplaus dulu yuk. Selanjutnya di sini dilanjutkan dengan kelompok pertama. Dipersilakan kelompok pertama untuk mengemukakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Bu Wasila. Di sini kami dari kelompok 1 atas nama Holisa Sahabat Amanah dan Septian Dwi Cahyo ini memberikan pendapat kami mengenai studi kasus tentang materi uang ini. Nah, berbalik dengan pendapat dari kelompok 2 di mana kami kelompok 1 itu menyetujui atau setuju bahwasanya uang rupiah yang ada di Indonesia ini telah memenuhi salah satu syarat-syarat uang, yakni syarat uang yang tidak mudah untuk dipalsukan. Meskipun banyak yang beredar uang palsu gitu ya. Mengapa? Nah, dari sumber yang kami baca dari perusahaan percetakan uang Republik Indonesia sendiri itu selalu mengembangkan tingkat pengamanan produksinya mengenai uang rupiah dari kertas, desain, tinta, bahkan teknik cetak uang pun selalu dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga pastinya akan sulit untuk para pencetak uang palsu itu untuk menirukan uang asli. Meskipun mereka cetak uang palsu namun
mendeteksinya itu sangat mudah gitu. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, Septian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Aca. Saya ingin menambahkan sedikit. Tadi Saudari Lisa sudah menjelaskan mengenai bagaimana membuktikan uang itu palsu atau tidak secara teknis dari peruri. Nah, kalau semisal kita menjadi orang awam itu tentunya kalau mendeteksi uang palsu atau tidaknya bisa kita lihat dengan 3 cara yang sederhana, yaitu yang pertama dilihat apakah bagian atau komponen-komponen dari uang itu sudah lengkap apa belum. Terus habis itu diraba. Diraba maksudnya kayak apakah ini benar-benar bentuk dari uang yang asli apa bukan gitu loh. Terus juga diterawang. Tentunya kan pihak peruri juga sudah menyelipkan sebuah sebuah gambar atau aksen tertentu sehingga uang itu benar-benar nyata asli gitu. Jadi bukan uang palsu lagi. Jadi kita bisa membedakan yang mana uang yang palsu dengan yang asli secara pasti. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali ya dari kelompok 1 ini. Yuk kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Wah, terima kasih. Jadi seperti itu ya untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 terkait dengan uang palsu. Uang palsu yang beredar di Indonesia, di masyarakat luas lah ya intinya. Nah, uang palsu yang beredar di masyarakat itu, meskipun uang itu sama persis dengan uang yang asli, tetapi ciri-ciri dari uang palsu itu masih bisa terdeteksi, meskipun tidak menggunakan teknologi yang khusus, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Septian tadi. Meskipun orang awam pun bisa mengetahui itu tuh uang palsu atau uang asli, yakni dengan tadi diraba, kemudian juga diterawang, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, uang rupiah di Indonesia yang kita miliki ini sudah sangat memenuhi salah satu syarat uang, yaitu tidak mudah untuk dipalsukan. Seperti itu. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Siap, sudah tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Nah, terakhir Ibu pengen minta nih dari salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan sedikit saja tentang uang, tentang materi uang, apapun itu, sedikit saja. Yuk, Ibu minta Holisa. Holisa, coba mengemukakan terkait dengan kesimpulan yang sudah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba Holisa. Baik, Bu. Baik, untuk kesimpulan materi mengenai uang pada kali ini, yaitu uang merupakan sebuah benda yang keberadaannya diterima oleh umum atau masyarakat luas untuk melakukan penukaran barang atau jasa sebagai alat pembayaran yang utuh. Lalu ada syarat-syarat uang, yaitu dapat diterima oleh umum, memiliki nilai yang stabil dan dari waktu ke waktu, mudah dibawa dan ringan, memiliki kualitas dengan nilai yang telah ditentukan, terbuat dari bahan yang dapat bertahan lama, dibuat dalam jumlah terbatas, dapat dibagi dengan mudah tanpa mengurangi nilai dan kualitas benda tersebut, dan memiliki bentuk dan ukuran yang baku. Lalu fungsi uang yang terdiri dari fungsi asli dan fungsi turunan. Dan nilai-nilai uang itu ada 4, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, internal, dan eksternal. Nah, lalu ada jenis-jenis uang, di mana jenis-jenis uang ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan lembaga yang mengeluarkan,
ada uang kartal dan uang gira, lalu berdasarkan bahan pembuatannya ada uang logam dan uang kertas, dan berdasarkan nilainya itu ada nilai uang penuh dan nilai uang tanda. Mungkin hanya itu kesimpulan yang saya bisa sampaikan pada materi pelajaran kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat lengkap sekali, Holisa. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan. Jadi seperti itu ya, anak-anak. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada Holisa yang sudah memberikan kesimpulan. Terima kasih juga kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mengemukakan hasil diskusinya tadi terkait studi kasus yang sudah Ibu berikan. Nah, selanjutnya ini mumpung masih ada waktu 15 menit lagi, gimana kalau Ibu ajak untuk kalian bermain game. Gamenya gampang, berupa kuis. Wah, itu Septian sangat excited itu ya. Kalau ngomongin permainan sangat excited sekali. Yuk, langsung saja yuk. Ini Ibu ada game berupa kuis ya, kuis tapi di dalamnya itu tentang materi uang. Jadi kalian bisa buka link yang sudah tertera ini, Ibu juga sudah kirimkan linknya di grup WhatsApp. Coba dilihat anak-anak, apakah linknya sudah kalian terima di grup WhatsApp? Sampun. Oke, sudah diterima semua ya. Jadi cara mainnya itu gampang, seperti kuis kayak biasanya. Nah, Ibu akan berikan contohnya. Kalian bisa login langsung, ketik nama kalian dulu, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Coba dibuka. Apakah semuanya sudah tampilannya seperti ini? Sudah? Sudah. Nah, ini ya, nanti tampilannya kayak gini. Kalau sudah kalian mengetik nama kalian bisa klik start, itu kalian bisa langsung main. Nah, ini untuk soalnya ada di paling bawah, dan kalian bisa memilih jawabannya di kotak-kotak yang ada di bilik-biliknya ini. Jadi misalkan kalian mau milih ini nilai yang tercantum atau tertulis pada uang kertas atau logam, yang keberadaannya itu diakui sebagai alat tukar yang sah. Nah, kalau kalian mau milih nilai nominal, jadi kalian pergi ke kotak yang nominal seperti itu. Nah, kalau kecentang ini berarti benar. Nah, lanjut. Semisal kalian jawabannya salah, itu nanti akan mendapat tanda silang. Seperti itu. Dan juga tidak boleh berbenturan dengan batu-batu, biar tidak game over. Nah, ini sudah game over ya. Gimana? Kalian sudah mengerjakan semua? Sudah, Bu. Oke, ini skornya cuma benar 1, Ibu ya. Dari sekian banyak soal, Ibu cuma betul 1 skornya. Kemudian di sini papan peringkatnya itu ya, mungkin error, jadi tidak terlihat. Biasanya nanti muncul papan peringkat. Di kalian muncul atau tidak? Tidak, Bu. Oke, biar nanti Ibu kirimkan saja ya, share screen itu screenshotan dari dari link yang Ibu punya itu mungkin settingannya itu kurang benar kayak gitu. Jadi mohon dimaklumi ya, nanti Ibu akan share terkait dengan nilainya. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, di sini kita lanjutkan untuk terakhir. Ibu akan kasih tugas mandiri untuk kalian, PR ya, di rumah dikerjakan. Tugasnya itu mengelompokkan jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan.
Nah, kelompokkan jenis-jenis uang tersebut dalam bentuk clipping. Jadi kalian membuat clipping nanti dikumpulkan hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 mendatang. Dikumpulkan di e-learning, gambarnya itu untuk clippingnya bisa kalian ambil dari koran ataupun di internet. Paham terkait dengan tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, itu ya terkait dengan PR atau tugas mandiri kalian di rumah. Jangan lupa dikerjakan. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang materi lembaga perbankan. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di rumah terkait materi tersebut, bisa searching-searching di Google, biar tidak pelanga-pelongo di pertemuan berikutnya kalau ditanya ya. Oke, baik itu saja dari Ibu. Mungkin sebelum pembelajaran ini ditutup, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa di akhir pertemuan. Dipersilakan kepada ketua kelas, Mas Septian. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Menurut ajaran masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Septian telah memimpin doa. Terima kasih Ibu juga ucapkan kepada semua siswa-siswi 10 IPS 1 yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat disiplin. Terima kasih. Akhirul kalam dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Baik, Bu. terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan.